Selamat pagi, puji Tuhan semuanya, apa kabar? Apa kabar Julius? Paling sumeh pagi-pagi ini. Saya mau mengajak kita melanjutkan ke kitab Mazmur pasal yang kelima. Kitab Mazmur pasal yang kelima. Ada satu ayat yang selalu menjadi ayat deklarasi buat saya setiap hari, yaitu Mazmur 5 ayat yang ke-13. Saudara, ini salah satu ayat deklarasi yang sering kali saya ucapkan, masih sampai hari ini saya mempraktekkan yang namanya deklarasi. Saudara, menarik sekali, anak saya cerita sama saya bahwa di TikTok, sekarang ini lagi cukup banyak orang-orang sekuler, dalam arti bukan di kalangan orang Kristen, yang mereka melakukan satu tindakan yang saya pikir adalah yang tidak beda dengan apa yang kita kerjakan, yaitu yang namanya deklarasi, saudara. Jadi mereka juga ternyata ada orang-orang yang tidak kenal Alkitab, tidak kenal firman, tapi mereka mempraktekkan juga deklarasi, dan banyak dari mereka yang bercerita bahwa mereka sungguh melihat perubahan-perubahan hidup yang terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi saya cukup terkejut juga ketika anak saya menunjukkan bahwa banyak sekali orang-orang yang melakukan kegiatan seperti ini hari-hari ini. Jadi kalau saudara menemukan satu ayat yang bisa menjadi satu bahan deklarasi, itu adalah Mazmur 5 ayat yang ke-13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Nah, ada banyak perikop yang bisa kita bahas dari ayat ini, tetapi pagi ini saya tergelitik mengingat cukup banyak orang yang sering tanya kepada saya adalah mengenai begini, kenapa sih orang itu tidak pelayanan, tapi kok diberkati? Cukup banyak orang yang tanya juga, kenapa sih orang itu tidak kenal Tuhan, tapi diberkati? Kira-kira pertanyaan yang semacam itulah yang ditanyakan oleh orang-orang. Saudara, nah pagi ini saya ingin mengajak Anda dan saya untuk melihat dan belajar bersama bahwa gimana sih sebetulnya kenapa bahkan kata Habakuk sendiri juga mempertanyakan, ya Tuhan, kenapa orang-orang fasik hidupnya kok jalannya enak, hidupnya kok begitu mereka makmur. Itu yang menjadi pertanyaan banyak dari kita, saudara. Kenapa orang fasik sepertinya hidupnya kok luar biasa? Saudara, Anda harus tahu bedanya antara orang fasik dengan orang kafir dari ayat-ayat yang dipakai oleh di Alkitab. Nah, Alkitab cukup sering memakai kata orang fasik. Orang fasik itu bukan orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau Anda melihat kata fasik, orang-orang fasik, setiap kali kata fasik dibedah, pemakaian kata fasik dipakai, saudara, kata fasik itu artinya meleset dari sasaran. Itu arti kata fasik. Berarti orang fasik itu bukan orang yang tidak kenal Tuhan, tetapi orang yang kenal Tuhan, orang Kristen, tapi meleset dari sasaran. Yaitu seperti yang diucapkan oleh lagu tadi, bukan orang yang berseru Tuhan yang masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak-Nya. Berarti orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah, itulah yang disebut dengan orang fasik. Nah, sekarang saya mau menurut saya, ini yang saya mau bagikan. Izinkan pagi ini saya akan membagikan kepada saudara apa yang saya tafsirkan, apa yang saya pelajarin, kenapa orang-orang yang fasik kok sepertinya diberkati. Nah, kita akan kembali dari Mazmur 5 ayat 13 ini, kita akan mengkaji bahwa kalau kita perhatikan di Alkitab bahwa berkat itu ada beberapa sumbernya. Jadi menurut saya kenapa orang yang
tidak kenal Tuhan, bahkan kok tetap diberkati, kok jalan hidupnya enak. Nah, menurut saya kalau kita kembali menggali sama-sama, ada beberapa sumber yang sebetulnya bisa mendatangkan berkat. Jadi berkat itu datang dari mana? Kalau saya berbicara tentang berkat di sini, sebetulnya berkat itu bukan cuma materi, tetapi kecenderungan orang adalah kalau berbicara tentang berkat adalah materi. Apapun pengertian saudara, baik berkat itu diartikan materi atau bentuk-bentuk yang lain seperti keluarganya kok enak semua, itu saya percaya banyak dari kita mengarah ke materi. Nah, menurut saya ada beberapa sumber sebetulnya dari mana orang itu bisa mendapatkan kenikmatan seperti ini. Yuk kita lihat lagi. Bicara tentang berkat, menurut saya ada beberapa sumber. Kita buka Matius 5 ayat yang ke-45. Matius pasal 5 ayat yang ke-45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang mendengar, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dari ayat ini jelas sekali, saudara, Alkitab menuliskan bahwa Tuhan itu memberikan hujan, baik bagi orang benar maupun orang tidak benar, baik bagi orang jahat maupun orang baik. Tuhan juga yang menerbitkan matahari, baik bagi orang yang baik maupun yang tidak baik. Jadi menurut saya, ada salah satu sumber berkat itu begini, bahwa pada awalnya sejak masa penciptaan, ketika Tuhan menciptakan matahari, ketika Tuhan menciptakan hujan, cakrawala, menciptakan di langit, di bumi, samudra raya, dan semuanya di dalam Kejadian pasal 1, jelas sekali itu untuk semua manusia. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan tidak sekonyong-konyong mencabut kembali mataharinya, betul ya? Tuhan tidak sekonyong-konyong mencabut kembali hujannya. Oke, tidak ada hujan-hujanan, tidak ada matahari. Semua biar planet benturan, semua biar kacau, alam biar berantakan. Tuhan tidak melakukan itu. Jadi pada awalnya ketika manusia belum jatuh dalam dosa, semua yang diciptakan di dalam Kejadian pasal 1 tentang kisah penciptaan, tumbuh-tumbuhan, binatang, itu disediakan Tuhan untuk semua manusia. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa pun, itu tetap disediakan untuk manusia. Dan saya percaya, baik jahat maupun baik, semuanya tetap dapat hujan. Jadi tidak dikatakan bahwa orang jahat hujannya dimandekin di atas mereka, lalu orang baik hujannya diturunkan. Dan orang jahat tidak ada matahari, khusus di orang baik saja ada mataharinya. Jadi tidak seperti itu, saudara. Jadi pada dasarnya ada yang saya sebut dengan berkat pada mulanya yang sudah dikasih oleh Tuhan buat semua manusia, dan itu tetap ada. Jadi kalau saudara tanya kenapa ada orang-orang fasik yang tetap diberkati, karena saya percaya hukum alam ini tetap berjalan, saudara. Yang tadinya ada matahari, ya tetap ada matahari. Yang tadinya sudah ada hujan, tetap itu sudah ada hujan. Nah, kalau Anda mengatakan kenapa tanahnya orang fasik kok subur banget ditanamin padi, saudara, ya saya tetap percaya bahwa hujan juga turun buat mereka. Saya percaya bahwa hukum alam juga tetap berjalan atas mereka. Jadi, menurut saya tetap ada hukum alam ini yang tetap berlangsung dari sejak awal. Hanya satu kali saja Allah berinterupsi dengan cara yang sangat keras yang menghancurkan semuanya, yaitu ketika terjadi air bah. Tetapi setelah itu Tuhan berjanji tidak akan ngutak-ngutak lagi untuk menghancurkan manusia, sehingga alam itu akan berjalan dengan sendirinya. Jadi menurut saya inilah salah satu yang saudara harus pahami, bahwa Tuhan tetap menyiapkan 24 jam sama bagi semua orang. Salomo sendiri bilang semuanya itu sama, nasib semua orang di bawah langit itu sama, di bawah matahari itu sama. Jadi 24 jam disediakan bagi seseorang yang lain. Jadi kalau Anda bilang begini,
Saya dan saudara punya 24 jam yang sama, tapi saya dan saudara misalnya notabene anak-anak Tuhan males, sedangkan 24 jam yang sama diberikan kepada orang fasik, orang yang tidak kenal Tuhan, tapi mereka bekerja keras, mereka tidak males. Saudara, saya percaya mereka juga akan dapat berkat. Jadi berkat ini datang dari mana? Dan saudara tidak bisa bilang kenapa mereka diberkati, padahal mereka tidak pelayanan, karena tetap berlaku 24 jam yang sama di bawah matahari, tetap berlaku hukum alam yang sama. Tapi mereka tidak malas, saudara dan saya malas, ya jelaslah kita yang tidak akan diberkati. Mereka diberkati. Bisa nangkep ya Bapak Ibu? Jadi ada satu sumber berkat yang kita harus akuin bahwa itu berlaku untuk mereka dan kita semuanya. Jadi kalau saudara dan saya tidak kerja, sementara mereka kerja, lalu saudara berkata, Tuhan memberikan favor kepada saya, ternyata kita mengandalkan favor, tidak terjadi favor, lalu kemudian kita iri sama orang yang kerjanya keras, kemudian kita bilang, kenapa Tuhan berkati mereka, kenapa seakan-akan jalannya mereka enak. Ya Tuhan akan jawab, ya lu males lah, aku udah beri 24 jam yang sama, aku sudah beri matahari yang sama, aku beri hujan yang sama, tapi mereka mengelola, mereka mengerjakan, saudara dan saya tidak mengerjakan. Jadi menurut saya, kenapa bisa berkat terjadi? Karena memang ada hukum alam yang sama yang berlaku untuk kita semua. Tinggal saudara dan saya dengan mereka, bedanya di mana? Apakah mereka mengelola atau tidak? Adam dan Hawa mengelola, bagaimana dengan saudara? Saudara dan saya percaya kita juga diberi kesempatan yang sama untuk melakukan banyak hal. Tuhan memberikan kesempatan yang sama. Selama kita belum dipanggil Tuhan, kita dikasih Tuhan kesempatan yang sama. Tapi kalau kita mau jujur, mungkin kita harus introspeksi. Mungkin orang lain memanfaatkan kesempatan itu, sedangkan saudara dan saya enggak. Mungkin orang lain betul-betul memanfaatkan peluang yang ada, saudara dan saya enggak. Jadi ini yang harus kita tahu, bahwa ada hukum alam yang berlangsung sejak dari zaman kejadian, sejak dari kisah penciptaan. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya, kita buka yuk Amsal pasal 10. Amsal pasal 10 ayat yang ke-6. Kita lihat Amsal pasal 10 ayat yang ke-6. Saya berharap mudah-mudahan dari apa yang saya gali bisa menjadi bahan pelajaran bersama-sama. Amsal pasal 10 kita lihat ayat yang ke-6. Nah, ini Anda harus lihat. Berkat ada di atas kepala orang benar. Kalimat yang A. Berkat ada di atas kepala orang benar. Nah, ada translation yang lain yang menuliskan berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Berarti apa? Orang benar kalau dapat berkat, itu berkatnya berkat Tuhan. Berkat Tuhan, berkat dari Tuhan ada di atas kepala orang benar. Berarti pertanyaannya begini, berkat siapa yang ada di atas kepala orang fasik? Anda jawab. Berarti bukan berkat Tuhan. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Anda lihat kenapa saya bilang begitu? Berarti di atas kepala orang fasik berkat dari mana? Nah, Anda jawab aja. Kenapa? Karena saya percaya, coba Anda lihat Amsal 10 ayat yang ketiga. Lihat. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Anda lihat, jadi kalau saudara menjawab, kenapa orang itu tidak hidup dengan Tuhan, kenapa orang itu hidupnya tidak sungguh-sungguh, tapi kok diberkati? Menurut ayat 3, jelas sekali. Keinginan orang fasik ditolak Tuhan. Berarti doa orang fasik nggak didengar sama Tuhan. Jadi kalau Anda berkata begini, kenapa ya? Kok keinginannya orang itu didengar, padahal dia tuh ya enggak pelayanan, hidupnya masih suka miso-miso, maki-maki orang, hidupnya rese. Tapi kenapa doanya seperti dijawab? Saudara, kalau menurut ayat 3, doa orang fasik ditolak Tuhan. Lah terus kok dijawab, Bu Ruth? Nah, berarti kembali lagi ke ayat tadi. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Kalau begitu, siapa yang jawab doanya? Saya percaya jelas ayat ini mengatakan
Tuhan tidak menjawab loh doa orang fasik. Tuhan menolak doa orang fasik. Kita lihat lagi saudara, 2 Timotius pasal 2. Kita lihat 2 Timotius pasal yang kedua. Saya berharap mudah-mudahan dengan ayat-ayat ini bisa menghilangkan keraguan saudara akan kasih dan kebaikan Tuhan. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-19 saudara. 2 Timotius pasal yang kedua. Kita lihat 2 Timotius pasal yang kedua. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Saudara jangan pikir bahwa Tuhan itu tidak kenal saudara. Saudara yang siang malam menangis, saudara yang siang malam bergantung sama Tuhan. Saudara jangan pikir Tuhan itu amnesia atau demensia sehingga lupa dengan saudara. Tuhan itu tahu siapa yang mengenal dia. Tuhan tahu siapa kepunyaannya dia. Tuhan tahu siapa yang mengikuti dia. Tuhan tahu followernya dia, ya kan? Tuhan tahu subscribernya dia. Saudara dan saya bisa nggak tahu follower kita, tapi Tuhan tahu siapa yang menjadi kepunyaannya. Dan lihat, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Makanya Tuhan bilang begini, kalau kamu mengaku kamu sebagai kepunyaan Tuhan, tinggalkan kejahatan, lakukan kehendak Tuhan, hiduplah sesuai dengan jalan Tuhan. Nah, kalau saudara bilang, saya ini loh melayani Tuhan, saya ini loh sungguh-sungguh sama Tuhan, itulah menurut saudara. Ternyata menurut Tuhan lain. Sungguh-sungguhnya saudara belum tentu sungguh-sungguhnya menurut Tuhan loh. Seringkali kita merasa rohani, seringkali kita merasa sudah berkenan sama Tuhan. Saya berharap saudara bisa selalu introspeksi. Karena Alkitab mengatakan Tuhan itu tahu siapa kepunyaannya dia. Nah, dia bilang, makanya kalau kamu sungguh ikut aku, tinggalkan kejahatan. Artinya dengan kata lain Tuhan tuh mau bilang gini loh, kalau hidupmu itu benar, kalau hidupmu itu sungguh-sungguh meninggalkan kejahatan, masa sih aku enggak kenal kamu? Kira-kira kan seperti itu. Kalau hidupmu sungguh-sungguh di hadapanku, masa sih aku enggak kenal kamu? Masa sih aku lupa siapa yang sungguh-sungguh sama aku? Masa sih aku tuh tidak mengingat siapa yang mengikut aku dengan setia? Jadi kalau saudara dan saya berkata begini, kenapa orang itu tidak melayani Tuhan, sedangkan saya melayani Tuhan, tapi doa orang itu dijawab, saya kok enggak? Nah, ada 2 hal yang saya mau saudara introspeksi. Yang pertama, belum tentu loh saudara ternyata sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena Tuhan, kalau Anda sungguh-sungguh dengan dia tuh tidak mungkin lupa siapa kepunyaannya. Dan saudara kalau noding orang lain yang kenapa tidak pelayanan tapi diberkati, jawabannya sederhana. Orang fasik doanya tidak didengar sama Tuhan. Tapi kenapa mereka seperti diberkati? Jawaban berikutnya, berarti berkat siapa yang ada di atas kepala mereka. Yuk kita lihat, ini menjawab pertanyaan berikutnya. Yang ketiga, Matius 4 ayat 8 sampai dengan 9. Matius 4 ayat yang ke-8 sampai dengan 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Saudara lihat, semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Berarti kita bicara tentang power. Berarti kita juga bicara tentang materi, ya. Dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Perhatikan kata-kata yang diucapkan oleh iblis, semuanya akan kuberikan kepadamu. Beberapa orang menafsirkan ayat ini, iblis itu bluffing, omong kosong. Bagaimana dia itu bisa memberikan semua kerajaan kepada Yesus, Yesus yang mempunyai kerajaan. Saudara, kita kurang bacanya. Coba kita lihat Lukas pasal 4. Kita lihat Lukas pasal yang ke-4. Ayat yang ke-5, Lukas pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Sama ya? Kata iblis kepadanya, perhatikan kata-kata ini karena di Injil Matius tidak ada.
segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Ini sama. Kalimat berikutnya, ini yang tidak ada di Injil Matius. Sebab, apa saudara, semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Nah ini perhatikan. Semua power, materi, money, diserahkan kepadaku. Dan perhatikan kalimat ini, aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Berarti saudara, tadi bicara tentang kerajaan dan kemegahannya, kita bicara tentang power, kita bicara tentang materi. Berarti menurut ayat ini, iblis tuh ngomong begini, semuanya telah diserahkan kepadaku. Telah diserahkan kepadaku. Pertanyaannya, kapan telah diserahkan kepada iblis? Ketika Adam dan Hawa mengambil keputusan untuk jatuh dalam dosa, tadinya kuasa itu diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Tuhan bilang sama Adam dan Hawa, kepadamu kuberikan semuanya, taklukkan dan kuasai itu. Tuhan berikan kunci rumah di bumi, kunci rumah hidup di dunia ini kepada manusia. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kunci rumah di dunia ini, di bumi, dikasih oleh mereka kepada iblis. Perhatikan, semuanya telah diserahkan kepadaku. Bukan Tuhan yang kasih, tapi kejatuhan manusia pertama membuat itu diserahkan kepada setan. Dan Alkitab bilang, setan, iblis, punya kekuatan dan kekuasaan untuk memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Berarti berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Kalau begitu, di atas kepala orang fasik dan orang yang tidak benar, berkat dari mana? Lukas pasal 4 jawabannya. Jadi Anda jangan buru-buru iri. Karena jelas kitab Amsal mengatakan doa orang fasik tidak didengar sama Tuhan. Lagi itu terus diberkatin sama siapa, Bu, kalau tidak didengar sama Tuhan? Lukas 4 ayat 5-7. Saudara, jadi saya tetap percaya semua ini ada jawabannya. Jadi kenapa orang fasik, orang yang tidak kenal Tuhan, kok masih bisa hidupnya enak dan jaya? Ini jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan saudara. Jadi, kalau Anda juga sama tanya, kenapa? Kenapa bahwa ada penyakit? Kalau ketika saudara sakit, ketika saudara ngalamin kesusahan, kita tuh seringkali yang menjengkelkan dari kita itu, seringkali yang kita salahkan pertama langsung Tuhan. Kita langsung bilang begini, kenapa Tuhan bikin saya sakit? Kenapa Tuhan bikin saya bangkrut? Kenapa satu kali seorang wanita datang kepada saya, kemudian dia ngomel, dia mengeluh tentang suaminya. Dan dia jawab begini, yang luar biasa, ini luar biasanya manusia. Dia bilang begini, kenapa Bu Ruth? Kenapa Tuhan kasih saya suami seperti itu? Kenapa? Saya bingung. Lalu saya tanya, sebentar Bu, dulu waktu dapat suami itu Tuhan bicara, tak? Ini loh suamimu, jangan orang lain. Enggak Bu, gimana ceritanya Ibu dapat suami? Milih sendiri dijodohkan atau gimana? Ya milih sendiri. Lah Ibu milih sendiri. Lalu kemudian setelah pernikahan Ibu gagal, Ibu nyalakan Tuhan. Berapa banyak itu yang kita lakukan? Kita milih sendiri invest. Lalu setelah duit ditipu, dijak orang, kita bilang, kenapa Tuhan jahat? Kenapa Tuhan tidak memberkati saya? Kenapa Tuhan biarkan duit saya dicolong orang? Saudara, ingat yang pertama tadi. Hukum alam itu berlangsung. Saudara dikasih 24 jam yang sama. Saudara bisa milih seperti Adam dan Hawa. Memilih peluang yang salah, memilih jalan yang salah. Kalau saudara memilih jalan yang salah, ya saudara harus ngikutin hukum alam yang ada. Kita harus ingat itu.
Jadi saudara, Anda mengerti sekarang kenapa kok saya bangkrut? Kenapa saya kok ngalamin suami seperti ini? Jawabannya sederhana, salah kita sendiri. Karena kita yang memutuskan, karena kita yang milih, jangan sedikit-sedikit nyalakan Tuhan. Kenapa Tuhan membuat saya bangkrut? Lawang saudara yang mikir sendiri, saudara yang memutuskan sendiri, saudara yang utang bank sendiri, saudara yang percaya sama orang sendiri, kemudian Tuhan yang disalahkan. Tidak fair, saudara. Lalu kemudian saudara tidak ikut Tuhan. Satu kali beberapa minggu yang lalu, seseorang konseling sama saya. Intinya, dia itu bilang begini, dia ini sudah berusaha untuk mengajukan permanen residen di Australia, tetapi sudah ditolak berkali-kali. Dan dia itu titik terakhirnya, beberapa minggu lalu ketika konseling sama saya, dia bilang begini, temennya yang bilang, C, minta tolong bantu konselingin orang ini. Karena orang ini mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan. Terus saya itu tanya, kenapa kamu mau meninggalkan Tuhan? Jawabannya gini, ya pokoknya Bu Ruth, kalau Tuhan tidak kasih saya permanen residen, saya tidak akan ikut Tuhan lagi. Terus dia bilang begitu. Terus kemudian dia jawab, Tuhan akan rugi loh kalau kehilangan saya. Tuhan pasti sedih kan? Satu domba hilang, nangis Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak ngasih saya permanen residen, Tuhan akan risikonya kehilangan saya. Saya jujur geleng-geleng kepala Bapak Ibu. Karena saya mau bilang sama saudara, saudara dan saya datang sama Tuhan, bukan untuk kepentingan Tuhan. Saudara dan saya datang ke Tuhan, bukan karena Tuhan yang butuh kita. Kita datang ke Tuhan karena kita yang butuh Tuhan. Karena hidup ini susah. Hidup ini keras. Saudara dan saya tidak bisa jalan tanpa anugerah dari Tuhan. Karena itu pagi ini saya mau mengingatkan. Kalau saudara melihat kenapa doa saudara tidak dijawab, mungkin memang kita jalannya tidak benar. Mungkin, saya bilang mungkin, Tuhan juga tahu yang lebih baik pilihan yang Tuhan sediakan. Saya berdoa ini tidak membuat saudara dan saya kecewa dengan Tuhan. Dan yang terakhir, kenapa ada orang-orang yang tetap diberkati, walaupun hidupnya mungkin tidak benar. Saudara, saya melihat Amsal 11. Kita lihat yuk, Amsal 11 yang terakhir. Kitab Amsal pasal yang ke-11, kita lihat ayat yang ke-21. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman. Pada akhirnya orang fasik, orang jahat itu tidak akan luput dari hukuman. Tetapi keturunan orang benar, nah saya tertarik dengan kalimat ini, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Saudara, ada satu hukum di Alkitab yang kita sudah tahu namanya hukum tabur tuai. Dan seberapa jauh hukum tabur tuai itu sampai kepada keturunan kita, itu tiap case itu beda. Setiap kasus itu berbeda. Ya, saya cuma ingat kisah tentang Daud dan Salomo. Tuhan pernah berjanji kepada Daud bahwa aku akan memberkati anakmu. Dia yang akan membangun rumahku dan aku akan tetap memberkati dia. Perhatikan, Tuhan melepaskan janji kepada Daud soal Salomo. Dan ketika saudara lihat Salomo hidupnya mulai tidak benar, kenapa tetap diberkati? Jawabannya karena Tuhan telah melepaskan perjanjiannya. Tuhan telah berjanji untuk memberkati anak Daud yang namanya Salomo. Jadi kalau saudara melihat ada orang yang dalam tanda kutip
tidak sungguh-sungguh amat dengan Tuhan. Tapi kenapa jalan hidupnya sepertinya tetap diberkati? Mungkin dia juga seperti Salom. Mama dan papanya, Tuhan memberikan sebuah janji. Sehingga tabur tuai itu tetap berlangsung. Saudara, saya pernah mendengar sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan di Surabaya. Dia cerita bahwa papa dan mamanya dia itu suka sekali bantu orang. Suka sekali nolong orang. Lalu kemudian dia bilang, papa mamanya ini adalah hamba Tuhan. Suka sekali nolong orang. Tapi anaknya dia bukan hamba Tuhan. Maksudnya bukan pendeta, bukan bergerak di pelayanan. Tapi kenapa anaknya ini sering sekali mendapatkan kemurahan Tuhan, yaitu berbentuk dibantu orang. Sepertinya orang-orang tuh dalam hidupnya kok sering datang, orang dari berbagai arah itu datang bantu dia. Saudara, dia bilang begini, sesuatu yang menarik. Dia bilang begini, hukum tabur tuai itu tetap ada. Ketika kita itu menabur kebaikan, kalau kita tidak sempat menuainya, percayakah bahwa anak kita akan menuai kebaikan itu? Saudara, anak saya bisa dapat beasiswa di Australia. Seseorang bilang begini, saya tahu kenapa anak ibu bisa dapat beasiswa. Kenapa, Tante? Dia bilang begini, karena ibu pun juga memberikan banyak beasiswa kepada anak-anak melalui sekolah King's Kids. Ibu menabur kebaikan, memberikan bantuan pendidikan kepada sekolah King's Kids. Dan Tuhan tidak pernah tutup mata. Anak-anak ibu yang menikmati. Betul, saudara? Dan saudara, kalau orang melihat anak-anak saya, misalnya saya kasih contoh, misalnya katakan notabene anak-anak saya tidak pelayanan. Lalu kemudian temannya bilang begini, kok enak ya anaknya itu tidak pelayanan, tapi kok hidupnya diberkati. Saudara tidak akan pernah tahu. Mungkin orang tuanya pernah melakukan kebaikan dan Tuhan tidak pernah berhutang. Itu sebabnya saya mengencourage semua teman-teman. Belajarlah menabur kebaikan. Belajarlah tetap menabur apa yang Tuhan kehendaki. Karena percayalah, kalau kita tidak sempat menuainya, pasti keturunan kita akan menuainya. Jadi 4 sumber yang saya ceritakan tadi, kenapa seseorang bisa kelihatan seperti diberkati. Sumber yang pertama karena hukum alam yang sudah berlangsung sejak kejadian pasal pertama. Yang kedua, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Dan yang ketiga, iblis berkata, aku memberikan kepada siapa yang kukendaki. Jadi yang ketiga adalah berkat dari iblis. Dan yang keempat, ada sebuah hukum tabur tuai yang sedang berlangsung. Anda tidak akan pernah menduga, Anda tidak akan pernah tahu bahwa kenapa kehidupan seseorang diberkati luar biasa. Karena papa mamanya dulu mungkin memiutangi Tuhan secara luar biasa. Itu sebabnya juga kenapa kita bisa melihat ada orang, anak-anak, keturunan-keturunan yang kemudian satu keluarga bisa kawin cerai semuanya. Satu keluarga bisa sakit, yang aneh-aneh semuanya. Ternyata diusut-usut karena di belakang dulu papa mamanya atau mungkin emak engkongnya pernah melakukan perjanjian dengan kekuatan kegelapan. Jadi artinya saya mau bilang hukum tabur tuai itu tetap ada. Jadi mudah-mudahan dengan 4 sumber ini yang bisa saya singkapkan kepada Bapak Ibu bisa membuat kita semakin jelas. Amin. Yuk kita menghampiri Tuhan, kita mengucap syukur sama Tuhan. Kita akan siapkan hati untuk perjamuan tubuh dan darah. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, ajari kami semua supaya kami semakin mengerti, bukan cuma menuding, bukan sekedar menyalahkan, tetapi kami mengerti
bahwa yang datang dari Tuhan selalu yang baik. Yang datang dari Tuhan, Tuhan baik semuanya. Tidak pernah ada bayang-bayang, semuanya jelas, semuanya terang luar biasa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa. Kami angkat roti di tangan kanan kami, inilah tubuh-Mu yang dipecah-pecah buat kami Tuhan. Saat kami makan roti ini, kami percaya tubuh kami sehat, tubuh kami dibaharui pagi ini, tubuh yang kami hidupi adalah tubuh di dalam iman kepada Kristus, dan kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan iman. Haleluya. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Terima kasih Bapak untuk darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kami semua. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih karena kami diangkat menjadi milik kepunyaan-Mu sendiri, sehingga kami didamaikan dengan Engkau. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, dan saat kami minum, kami percaya kami dimerdekakan, kami dibebaskan, kami diampuni, dan kami hidup dalam berkat-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus, mari kita minum dengan iman. Haleluya. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini, hamba kembalikan segala syukur dan kemuliaan hanya buat Tuhan Yesus sampai selamanya. Haleluya. Amin.